Salam, selamat pagi Good Kids. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin Good Kids di rumah pasti dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Iya kan Lose? Iya dong Lose. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah Good Kids, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan pujian dari terbit matahari dan sampai terbenamnya. Yuk Good Kids, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, menyertai kita sepanjang hari kita. Akan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya Good Kids karena Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Nah Good Kids, mari kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kesempatan pagi ini Engkau boleh terus menuntun kami hingga kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, tolong sertai kami agar kami bisa fokus mengikuti ibadah dan kami bisa melakukan semua yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Good Kids masih tetap berdiri ya. Tadi kita sudah menyanyikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang harus terus dipuji ya kan Lose? Iya Lose. Ya, Tuhan harus tetap dipuji. Nah tiba saatnya kita mau menyatakan bahwa kasih Yesus itu indah dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini, kasih Yesus indah. Mari dengan sukacita kita menyatakan bahwa kasih Yesus itu selalu indah dalam kehidupan kita karena Dia selalu menyertai kita di sepanjang hari kita. Dengan sukacita ya Good Kids, bersemangat memuji Tuhan, katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh
indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Good Kids dipersilahkan untuk duduk. Nah Good Kids, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lusanggra, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, sikap yang baik itu harus gimana ya? Kita harus duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Ya, kita harus duduk dengan tenang dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kata Lusanggra ya. Good Kids harus berfokus hati untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sambil kita persiapkan diri kita menyanyikan lagu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya Good Kids. Melalui pujian ini kita boleh meyakini bahwa hanya Tuhan yang bisa menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita gak boleh takut karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita dalam setiap langkah-langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Walau sehari ini senang sekali bisa kembali berjumpa dengan anak-anak di rumah. Nah, hari ini kita mau kembali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pun sebelum itu, yuk anak-anak kita mau satukan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh sekali lagi datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan hari ini. Dan Tuhan tolong kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini dan setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, Lause mau tanya. Nah, apakah kalian tahu benda apakah ini? Ini sepertinya suatu benda yang tidak asing lagi buat kalian. Ada yang tahu ini apa? Betul sekali, ini adalah earphone ya, atau mungkin anak-anak di rumah punya jenis yang lain gitu ya, yang headphone yang lebih besar. Nah, fungsinya apa sih? Ada yang tahu? Betul sekali, earphone kebanyakan dipakai untuk mendengarkan suara atau sesuatu gitu ya, untuk lebih jelas dan lebih jernih, betul ya? Nah, mungkin anak-anak di rumah sudah merasakan fungsi dari earphone ini ya, waktu mungkin di rumah ya, di sekitar kalian sedang berisik begitu, kalian pakai earphone ini untuk mendengar dengan lebih baik lagi, dengan lebih jelas lagi, betul ya? Waktu lagi online kelas, mungkin saat ini kalian juga sedang pakai lagi waktu ibadah begitu ya, atau sedang mendengarkan musik dengan penonton film di YouTube, dan ya banyak hal yang kalian bisa menggunakan earphone ini. Ya, hari ini kita bukan belajar dari earphone, tapi tentu saja kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Kita akan belajar dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Yaitu dari tokoh Samuel, betul sekali. Nah, kita hari ini mau belajar bagaimana Samuel mendengarkan suara Tuhan. Samuel adalah seorang pelayan Tuhan. Ia tinggal di rumah Tuhan. Samuel juga melayani di dalam rumah Tuhan dari sejak kecil. Mengapa? Karena ibunya, Hana, menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Nah, Samuel tinggal di rumah Tuhan bersama Imam Eli. Pada satu malam, ya, pada saat semua orang sudah tidur, Allah memanggil Samuel. Samuel, Samuel terbangun. Ia berpikir bahwa itu adalah Imam Eli yang memanggil. Cepat-cepat Samuel pergi ke kamar Imam Eli. Ia berkata, "Iya Imam Eli, apakah engkau pemanggilku?" Lalu Imam Eli terbangun dan ia berkata pada Samuel, "Tidak, saya tidak memanggil engkau." Begitu seterusnya sampai 3 kali. Kali ketiga, Samuel datang lagi ke kamar Imam Eli dan berkata, "Imam Eli, apakah engkau memanggilku?" Dan saat itu Imam Eli tersadar bahwa ini pasti suara Tuhan. Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, jika engkau mendengar suara ini lagi, katakan kepada Tuhan, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar.'" Ketika Samuel kembali lagi ke kamarnya lalu ia tidur, kembali Allah memanggil Samuel, "Samuel." Dan pada saat itu Samuel merespon seperti apa yang dikatakan oleh Imam Eli. "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar." Nah, sejak saat itu Samuel terus bertumbuh dalam mendengar suara Tuhan. Ia menyampaikan apa yang Tuhan bicarakan kepada orang-orang lain, termasuk kepada Imam Eli. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari Samuel. Ya, kita mau belajar bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita tidak seperti pada saat Samuel mendengar suara Tuhan secara langsung. Kita tidak ada di zaman itu lagi. Tapi
Tapi kita bisa mendengar suara Tuhan melalui tada, apa ini? Alkitab, firman-Nya. Betul sekali. Tuhan menolong kita, berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Setiap kali kalian membaca firman Tuhan, membaca renungan, dan juga mendengarkan firman Tuhan, ya sama seperti kalian lakukan saat ini. Atau kalian bisa juga mendengarkan suara Tuhan melalui orang-orang di sekitar kalian yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk berbicara kepada kita dan juga melalui doa. Betul sekali. Nah, yang terpenting adalah Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Nah, anak-anak, yuk coba sekarang kita mau buka, kita mau dengar apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita. Ya, yuk sama-sama kita buka dari Yohanes 10 ayat 27. Yuk semuanya kita buka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat 27. Sudah? Oke, Yohanes 10 ayat 27. Kita mau bacakan bersama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Betul sekali seperti kata firman Tuhan. Kita adalah domba-domba yang Tuhan kasihi. Ya, anak-anak Tuhan, betul sekali. Kita harus mengikut suara gembala kita, yaitu Tuhan, ya, melalui firman Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita mau belajar. Tidak hanya kalian di rumah, tapi Lause juga terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui apa? Firman-Nya di dalam Alkitab. Mungkin kita tidak seperti Samuel yang Allah berbicara langsung kepadanya, tapi saat ini kalian bisa mendengarkan suara Tuhan melalui apa? Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, seperti earphone yang tadi. Ya, membantu kita mendengar dengan lebih jernih, dengan mendengar dengan lebih baik. Melalui Alkitab, melalui membaca Alkitab, kita berdoa kepada Tuhan, ya, mengikuti ibadah. Itu juga salah satu cara bagaimana kita mendengar suara Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, kita mau akhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong setiap kami untuk boleh mendengar suara-Mu dengan lebih baik. Setiap hari melalui firman Tuhan yang kami boleh baca, yang kami boleh renungkan, kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk boleh terus mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, yang Kau boleh ada dari awal sampai akhirnya. Biar Engkau berkati setiap kami, dan kiranya Engkau berkati keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.